Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Uswatun Hasanah kini kembali menyapa Anda dalam talk show persembahan TV Peduli. Seperti biasa di pagi hari ini, tepatnya pada Senin tanggal 4 Juli 2022, kita akan membahas salah satu tema yang tentunya bisa dikatakan adalah salah satu tema yang menarik kita bahas pada pagi hari ini dan juga dapat memberikan informasi kepada pemirsa di rumah terkait di bidang pertanahan tentunya. Dan tema kita pada pagi hari ini ya ini semangat baru menuju kota Parepare, kota lengkap. Nah, seperti apa maksud dari tema kita pada pagi hari ini? Telah hadir narasumber kami bersama dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare, Bapak Aspar SSIT MPH. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa narasumber kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat. Semangat harusnya tentu. Dan terkait tema yang diangkat untuk pertanahan sendiri untuk pada pagi hari ini semangat baru menuju kota Parepare, kota lengkap. Nah, kota lengkap, kota Parepare ini sebenarnya seperti apa sih temanya Pak? Silahkan di. Makasih banyak. Jadi kota lengkap ini tentunya kami dari kantor pertanahan kota Parepare, tugas pokok kami itu kan adalah mensertifikatkan ya, aset-aset baik itu milik pemerintah maupun aset-aset milik warga. Nah, kenapa kita mengambil tema ini semangatnya untuk kota lengkap? Jadi begini Mbak, khusus untuk tahun 2024 program Pak Jokowi itu menginginkan bahwa seluruh bidang-bidang tanah yang ada di Indonesia semua sudah terdaftar. Yang agak sedikit bagusnya ini Parepare kan kota kecil ini, ya cuma 4 kecamatan, 22 kelurahan, dan tahun kemarin kita sudah melaksanakan pengukuran khususnya di untuk ada yang namanya nilai desa lengkap. Jadi ada beberapa kelurahan-kelurahan kita sudah adakan pengukuran lengkap itu tahun kemarin. Jadi kalau data yang kami punya itu di Kecamatan Ujung itu sudah ada 4 kelurahan, yang artinya kita sudah melakukan pengukuran lengkap. Lengkap maksudnya ini kami sudah petakan semua bidang-bidang tanah yang ada di sana, baik bersertifikat maupun yang bersertifikat. Khusus untuk tahun 2022 ini kami menetapkan 17 kelurahan lagi untuk diadakan pengukuran lengkap tadi itu. Nah, harapan kita tahun 2023 ke depan tinggal 1 kelurahan. Nah, makanya tahun depan itu insya Allah kalau tidak ada halangan yang berarti tahun depan itu kota Parepare itu kita sudah petakan lengkap. Artinya lengkap ini kita akan mengidentifikasi bahwa itu sudah tidak ada lagi overlap, tumpang tindih antara kepemilikan antara bidang-bidangan tanah seperti itu. Makanya kami mengharapkan bahwa masyarakat ya stakeholder bahwa bantu kami karena pekerjaan konsertifikatan ini tidak bisa berdiri sendiri. Ya, benar sekali. Ya, tidak bisa berdiri sendiri. Sementara teman-teman kami ke lapangan khusus untuk yang sudah bersertifikat itu kami mengidentifikasi ada 9.070 bidang yang akan kita dudukkan, memposisikan di mana posisi sebenarnya. Ini bukan pekerjaan ringan sebenarnya, 9.070 bidang. Ya, identifikasi kami tahun depan itu sekitar 6.000 lagi yang akan kita dudukkan. Nah, makanya mungkin lewat TV Peduli ini kami minta bantuan kepada warga masyarakat. Mungkin ada beberapa teman-teman kami ke lokasi mengidentifikasi, meminta data, ya. Tolong ditunjukkan mana fotokopi sertifikatnya. Ditunjukkan fotokopi sertifikatnya karena yang belum bisa kita identifikasi adalah sertifikat lama ini. Ya, sertifikat lama. Kalau sertifikat baru ya 2022 mulai dari 2012 itu karena sertifikat baru kami bisa memastikan bahwa posisinya sudah benar. Tetapi yang agak susah itu sertifikat yang lama ini. Ada sertifikat yang diterbitkan tahun 70-an ya, yang tentunya mungkin sudah berbeda posisi antara fisiknya dengan bentuknya. Makanya teman-teman kami ke lapangan ini setiap hari itu kami menargetkan memang ada 4 tim yang kami bentuk, mereka ke lapangan mengidentifikasi. Jadi, nah ini kami butuhkan sebenarnya informasi-informasi dari masyarakat, ya, sertifikat-sertifikat yang mereka pegang. Ada kekhawatiran masyarakat juga ini perlu lewat TV Peduli juga kami sampaikan. Seakan-akan sertifikatnya mau diambil, tidak. Ini yang menarik ini. Ada ketakutan, malah ada beberapa masyarakat dengan ketakutan itu, betulkah ini dari BPN kan seperti itu. Makanya saya bekali teman-teman saya itu dengan surat tugas memberikan ID card seperti itu. Jadi tolong ya saya dibantu ya. Kalau misalnya target kita ini bahwa kota Parepare ini kita berharap sekali tahun depan itu sudah lengkap. Artinya lengkap itu
nanti manfaatnya bukan cuma BPN saja, semua stakeholder akan menikmati itu, terutama sekali adalah masyarakat di sini. Karena masyarakat dengan adanya terpetakan semua sertifikat yang ada di situ itu, tidak ada khawatirkan lagi adalah tumpang tindih antara yang berbatasan seperti itu, pemilikannya sudah jelas. Malah tahun depan itu, saya punya wacana, tahun depan itu semua rumah-rumah yang sudah kita sertifikatkan, kita bikin stiker itu. Jadi ada stikernya, jadi menandakan bahwa rumah ini sudah bersertifikat nomor sekian gitu loh. Tapi tahun depan itu saya agendakan, tahun ini kami petakan dulu. Jadi seperti kami mengadopsi itu kayak punyanya teman-teman di BPS itu. Jadi mereka ada stikernya, dipasangi di rumahnya bahwa itu sudah punya sertifikat nomor sekian. Jadi masyarakat tidak ada ketakutan lagi seperti itu. Karena kenapa? Seperti penekanan Pak Menteri, kita takutkan ini mafia-mafia tanah ini. Kadang-kadang mafia tanah ini menarik sekali sebenarnya. Apabila masyarakat itu aware, terbuka memberikan informasi terkait dengan sertifikatnya, yakin dan percaya mafia tanah bisa kita berantas. Karena kenapa? Mafia tanah ini mainnya bagus dia mainnya. Nah, kalau masyarakat tadinya dengan kondisi tidak terbuka, ada mungkin lahan-lahan kosong yang masyarakat tidak terbuka siapa punya, ini kesempatan mereka masuk. Tentunya dengan adanya masyarakat terbuka kepada kami, memberikan informasi yang benar kepada kami, sertifikatnya ada, ya itu tadi, sertifikat itu kami dudukan, kita plotting, ya, kita pastikan posisinya, kita ada posisi yang mana sebenarnya, mungkin ada pergeseran-pergeseran, ada gap, ya kan, ada overlap, itu kita bisa rapikan. Kami memang ada 6 orang itu, bagian pemetaan itu yang setiap hari lembur sampai malam, jauh-jauh malam, malah ada beberapa yang sudah sakit ini, yang mudah-mudahan cepat sembuh lah. Mereka ini yang artinya bagian studio. Jadi ada 4 tim itu 28 orang yang saya tugaskan ke lapangan mengambil data. Data 28 orang itu akan diserahkan ke teman-teman studio. 6 orang ini akan mengolah datanya, mendudukkan posisinya di mana sebenarnya. Makanya pada kesempatan yang sangat baik sekali ini saya minta tolong kepada masyarakat ya, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat bantu kami karena apabila itu informasinya diberikan kepada kami ya, fotokopi sertifikatnya saja diberikan kepada kami, nanti kami akan scan, kemudian kami akan dudukan, memposisikan di mana posisi sebenarnya. Saya rasa demikian, Mbak. Benar sekali. Ya. Jadi salah satu program dari kantor pertanahan sendiri bahwa bagaimana memberikan kota lengkap, yang artinya adalah nantinya untuk pertanahan di setiap rumah ataupun setiap orang yang memiliki pertanahan di Kota Parepare ini memiliki sertifikat yang begitu lengkap dan juga nantinya tidak akan ada tumpang tindih lagi bahwa ini miliknya siapa, itu miliknya siapa, dan juga mungkin salah satu faktor yang harus kita lihat bersama bahwa salah satu upaya ini juga tentu membutuhkan dukungan dari kita bersama, tidak hanya dari pertanahan saja maupun pemerintah kota, tetapi kita sebagai masyarakat yang tentu yang memiliki tanah. Nah, ini salah satu adalah justru kita harusnya bersyukur karena dapat terbantu dengan hal ini tanpa harus meninggalkan rumah mereka yang justru datang untuk kita. Dan pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini kami merasakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugiarto, saya Adrianti Sulaiman, saya Sultan Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news nanti selengkap.
Mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi Radio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di TV Peduli. Tadi di segmen awal kita telah membahas bagaimana sebenarnya dari salah satu program dari Pertanahan sendiri, bagaimana memberikan sertifikat kepada masyarakat, bagaimana kita bisa nantinya dapat menjadi kota Parepare yang tentunya kota lengkap, yang artinya dapat memberikan kelengkapan untuk pertanahan di bidang kita. Dan untuk selanjutnya tentunya ada banyak sekali tantangan yang dihadapi dari Kepala Kantor Pertanahan sendiri, melihat dari ini salah satu program yang bukan main-main, bisa kita katakan bahwa jangan sampai masyarakat kita mengatakan sertifikat kita diambil, kemudian dibalik nama, kemudian diambil lagi oleh pemerintah. Seperti itu. Banyak hal-hal yang tentunya menjadi tantangan bagi Pertanahan sendiri dalam program untuk Kota Parepare, kota lengkap ini. Seperti apa? Dan kita kembali ke Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare, Bapak Aspar SSIT MPA sendiri, untuk menjelaskan tantangan yang dihadapi selama proses sertifikat yang diberikan oleh Dinas Pertanahan sendiri. Banyak sekali Mbak. Jadi awal-awalnya kami dengan target ini untuk memetakan 9.000 sertifikat ini kan yang 9.000 loh Mbak. Luar biasa ini 9.000. Sementara dengan tenaga yang sangat terbatas ya, tetapi tidak mengurangi semangat kami ya, tentunya dengan semangat melayani masyarakat ya. Tentunya kami profesional juga ya. Tentunya itu tadi apabila masyarakat betul-betul memberikan sertifikatnya, fotokopinya kepada kami, tentunya itu tadi menjaga bahwa aset mereka itu saya bisa jamin bahwa itu tidak akan terganggu laginya dengan adanya betul mereka terbuka. Nah, yang ini perlu saya jelaskan juga bahwa sertifikat yang masyarakat pegang itu sebenarnya adalah kutipan buku tanah sebenarnya. Aslinya itu ada sama kami sebenarnya, jadi tidak usah takut. Cuma persoalannya adalah kami dulu sebelum tahun 2010, sebelum pemetaan kami artinya itu satu peta, itu kan dulu masih pemetaannya itu kan dalam bentuk sporadik dia, ya, sporadik dengan alat yang sangat terbatas waktu itu. Jadi peta-peta kami itu kan masih manual ceritanya. Sekarang dengan alat yang sudah ada, ya, itu sudah artinya kita sudah bisa memastikan bahwa posisinya sudah sebenarnya di situ seperti itu. Makanya pada kesempatan ini, ya, saya sangat berharap kepada warga masyarakat, ya, tolong bantu kami seperti itu. Selain itu, kami juga mensertifikatkan aset-aset ini, ya. Kemarin kami sudah komunikasi dengan teman-teman dari aset, ya, aset-aset baik itu jalan, ya, maupun gedung-gedung pemerintah segala macam, ya. Jangan sampai takutnya begitu kita mengurusi sertifikatnya orang sementara aset kita tidak diurus, ya, begitu. Itu dia. Nah, ada pimpinan itu kadang-kadang kan begini, ya, mohon maaf ini biasanya itu misalnya tukang bangunan rumahnya orang diperbaiki, bangunannya tidak diperbaiki, kan begitu. Nah, benar. Kita berharap itu tadi bahwa mulai dari situ, ya, setidaknya mulai dari tingkat paling bawah, ya, masyarakat, kita berharap bahwa kembali lagi kami minta sekarang 9.000 itu ini sementara target yang sudah ada di kami di APBN untuk kita terbitkan. Selain itu kami juga ini sekarang ada target untuk penerbitan sertifikat baru yang ada sebanyak 600. Nah, sekarang berdasarkan identifikasi masih kita kekurangan sekitar 24 ini. Ya memang susah ini, kadang-kadang kan begini, kita tidak menafikan ada pemilik tanah tidak berdomisili di sini. Itu salah satu kendala kami itu, karena rata-rata punya tanah, ya, sementara ya, ada tanah di situ kita identifikasi, tapi kita tentunya menerbitkan sertifikat kan tidak serta-merta, kita butuh dokumen-dokumennya, ya kan, apa dasarnya segala macam. Setelah identifikasi, masyarakat menjelaskan itu punya si A misalnya, tapi dia sekarang ada merantau di Kalimantan. Nah itu kami masuk kami kategorikan dia namanya K33 namanya, secara teknik K33. Kita petakan saja dulu
artinya di kemudian hari yang bersangkutan datang, tidak perlu kita ukur lagi, karena kan sudah terpetakan, gitu loh. Jadi kita K33-kan namanya, kita masuk di kelompokkan K33, artinya misalnya mbaknya punya di situ, merantau ke Kalimantan, di kemudian hari besok kembali ke sini, tidak perlu lagi, karena batasnya kan sudah jelas ini, sudah terkunci, seperti itu. Nah, yang artinya yang sertifikatkan itu, kita kategorikan K1 namanya, yang misalnya data fisiknya ada, ya, pemiliknya ada di situ, kemudian alasannya jelas, tidak ada sengketa, segala macam, ya kita langsung terbitkan K1 namanya. Yang menarik adalah ada namanya K2 namanya, ya. K2 itu misalnya ada satu bidang tanah ini, satu bidang tanah di satu kelurahan katanya. Terus ada 2 orang yang mengklaim itu. Kan kadang-kadang begini, Mbak, ada satu orang yang mengklaim, Mbak. Itu kalau kita kategorikan K2 namanya. Artinya silahkan ke pengadilan dulu, nanti putusan pengadilan itu yang baru kita sebutkan siapa. Jadi nomor haknya kita terbitkan semua, surat ukurnya, tapi pemegang haknya kita belum terbitkan. Kita menunggu dulu putusan pengadilan. Nah, K33 tadi itu ceritanya itu tadi ada kita cuma petakan. Nanti kemudian hari misalnya yang bersangkutan datang, kita tinggal terima. Nah, yang menarik adalah tidak dibayar lagi pengukurannya, karena kita sudah petakan. Itu tidak dibayar lagi pengukurannya, karena sudah dibayar oleh PBN. Masyarakat tinggal artinya menyiapkan dokumennya, ya, alasannya segala macam, tentunya di apa namanya ada yang menyaksikan dari kelurahan segala macam. Nanti setelah data ini sudah ada, ya kita tinggal panitiakan, kemudian kita terbitkan sertifikatnya. Kan seperti itu namanya K3. Kemudian K4 itu yang sertifikat lama ceritanya, yang belum duduk, ya. Ini yang target kami ada 9.000 bidang seperti itu. Malah kami mendapatkan 400 bidang lagi dari kantor-kantor lain, kantor pertanahan lain itu dilimpahkan kepada kami. Kenapa? Kami minta betul. Nah, yang menarik ini, Mbak, bahwa untuk kota lengkap ini Sulawesi Selatan cuma Parepare loh, dari 24 kabupaten. Karena kenapa? Ini betul-betul dari pimpinan, mulai dari tingkat Kanwil, ya, Pak Kanwil menginstruksikan kepada kami, ini jadi pilot project untuk Sulawesi Selatan. Kenapa? Parepare kan kecil ini, cuma 4 kecamatan. Dibanding dengan kabupaten-kabupaten lain yang cukup luas, ya, tentunya pemetaannya agak lebih susah, ya, lebih memakan waktu. Sementara Parepare ini kan kota kecil ini. Kita harapkan dengan adanya, apalagi kan Parepare kan poros ini. Kalau kita misalnya mau ke utara, pasti kan mampir di sini. Nah, harapannya setelah kita seperti ini, ya tentunya dengan adanya betul-betul kita sudah dudukkan semua, ya, sertifikat kita posisikan semuanya, kita harapkan itu tadi tidak ada lagi namanya tumpang tindih, tidak ada mafia tanah, bisa kita putus hubungannya lagi seperti itu, tidak ada lagi mereka. Karena kenapa? Tanah-tanah kosong yang masih ada itu di gunung-gunung itu kan sudah terpatahkan semua. Ini kan kesempatan kalau misalnya tanah tidak bertuang, ini kan mafia masuk ini. Nah, berharapnya dengan adanya betul-betul masyarakat kita dudukkan semuanya posisinya. Nah, harapannya itu tadi mafia-mafia tanah seperti itu. Nah, kita berharap kembali lagi kami tidak henti-hentinya mohon dukungan, ya, mohon support, ya, dari masyarakat terutama ini, ya, terbukalah memberikan fotokopi sertifikatnya kepada kami, ya, yakin dan percaya kita, anak-anak saya, teman-teman saya ada integritasnya. Kami sudah membuatkan fakta integritas, ya, mereka yakin dan percaya dengan porsi 54 orang kami, ya, bagian lapangan ada 28 orang, studio ada sebagian, kami sudah bagi tugas, yakin dan percaya, ya, dengan program kita ini. Kita berharap, ya, tahun ini kita masih ada 9.000 ditambah sekitar 400-an, jadi sekitar 9.500. Mbaknya bisa membayangkan 9.500 bidang sertifikat, ya, yang menyebar ini di 22 kelurahan. Ya, kita harus posisikan di mana posisi sebenarnya. Tahun depan setelah kita identifikasi masih ada sekitar 6.000-an sertifikat yang kita akan dudukan. Kita berharap dengan apabila tahun depan itu, karena tinggal satu kelurahan tahun depan ceritanya, sambil menyisir kelurahan lain, karena target kan sangat terbatas juga. Kita berharap tidak ada lagi yang bolong-bolong. Harapannya yaitu tadi tahun depan betul-betul Parepare ini jadi kota lengkap, jadi pilot project untuk Sulawesi Selatan. Tentunya seperti ini. Nah, yang menarik apabila sudah bersertifikat seperti itu, ya, investor gampang, ya kan, seperti gampang sekali. Selama ini kan adalah image ini susah lah masuk untuk tanam investasi, karena begitu cari tanahnya ternyata tumpang tindih lah, ada yang mengklaim lah. Nah, tentunya dengan adanya kota lengkap itu, nanti kita online. Jadi ke depan itu sertifikat lagi itu sudah kayak kita beli barang-barang lagi, tidak ada lagi ceritanya kita face to face, karena kenapa sudah online semua. Seperti itu. Jadi itu tadi kita berharap bahwa masyarakat betul-betul terbuka lah kepada kami. Yakin dan percaya lewat kesempatan ini, ya, saya sampaikan kepada masyarakat bahwa tidak usah takut, ya, memberikan informasi-informasi kepada kami. Yakin dan percaya niat baik kami ini, ya, saya tekankan kepada anak-anak saya, ya sudahlah, memang ya namanya kita bekerja pasti ada tantangan. Tantangan itu jangan membuat kalian surut, ya, benar. Ya, jangan kalian surut, jangan tantangan seperti ini, akhirnya teman-teman itu akan surut, ya. Ya tentunya itu tadi, saya kadang-kadang agak sedikit juga sama teman-teman itu, mereka kasihan
Rata-rata ini karena pekerjaan ini rata-rata sore setelah tutup jam layanan, setelah asar mereka ke lapangan, setelah maghrib, malam itu jangan disangka mereka nggak kerja, malam itu masih kerja kasihan itu sampai jam 11, jam 12, besoknya begitu lagi setiap hari. Dan yang menarik adalah pekerjaan kami itu bukan dia hari kerja, hari kalender, Sabtu Minggu saja kerja. Oh, Sabtu Minggu. Sabtu tetap ada Minggu. pelayanan. Kami ini satu kebanggaan diberi amanah sama pimpinan bahwa Parepare ini betul-betul kita jadikan kota lengkap seperti itu. Karena kesempatan ini cuma sampai tahun depan. Iya, Karena benar. tahun depan. Kalau seperti ini ya, ini unsur pimpinan kami malah merencanakan akan ekspos ini ke kementerian ini. Iya. Kalau misalnya tahun ini betul-betul 9.000 itu kami sudah dudukan, ya tentunya tahun depan kan tinggal sedikit, tinggal 1 kelurahan tahun depan yang akan kita dudukan. Sementara karena tahun kemarin kita sudah dudukan itu 4 kelurahan, ya kan? Tahun ini 17 kelurahan, berarti kan sudah 21. Tahun depan tinggal 1 kelurahan. Iya. Nah, artinya kan itu tadi. Makanya tolong dukung kami ya kepada masyarakat Kota Parepare ya. Artinya dukung kami betul-betul tahun depan ya itu tadi Kota Parepare betul-betul kita jadikan kota lengkap seperti itu, Mbak. Ini juga yang menarik adalah bahwa masyarakat tidak perlu memikirkan soal biaya karena memang sudah diintegritasi ataupun dilayani dari Dinas Pertanahan sendiri untuk sertifikat yang ingin diberikan nantinya setelah jadi sertifikatnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, setelah nih kami masih akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Okar Manikam. Suradi Sugiyarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. The number one hit music station. 96.999. Radio Peduli FM. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di TV Peduli. Salah satu hal yang perlu kita ketahui juga sebenarnya adalah program yang ataupun layanan yang diberikan dari Dinas Pertanahan sendiri seperti apa, dan juga perbedaan ketika ke rumah kita untuk mengajukan sertifikat yang pertanahan atau kita sendiri yang ingin datang ke BPS untuk mendapatkan layanan untuk disertifikatkan tanahnya seperti itu. Itu mungkin salah satu pertanyaan dari pemirsa di rumah, perbedaannya apa sih dari program yang telah dijalankan tadi ataupun dijelaskan panjang lebar dari Bapak Kepala Pertanahan sendiri seperti apa? Bisa dijelaskan Pak, silahkan. Terima kasih Mbak. Pada kesempatan ini kami sampaikan juga bahwa kami sekarang ada call center juga ya, dan kami sudah di sosial media kami sampaikan juga seperti itu. Ada program kami lakukan juga itu, masyarakat tinggal menelpon kami, ya, menelpon kami kalau misalnya karena kesibukan atau apa ya. Kami ada staf kami sudah buatkan satu tim, staf itu yang datang untuk memverifikasi dokumennya seperti itu.
Jadi masyarakat tinggal datang, termasuk dokumen-dokumennya, kami akan verifikasi segala macam. Jadi masyarakat tidak perlu datang ke kantor pertanahan. Nanti kan kami proses ya, apapun layanan kami di situ. Nah, setelah kami proses, nanti setelah selesai kita antarkan lagi, ya kan? Daripada masyarakat misalnya karena kesibukan segala macam. Nah, itu tadi. Termasuk ini rata-rata kami ada sampai sekarang masih ada 35 sertifikat orang yang belum ambil. Kan lucu ini. Masalah saya tadi pagi setelah apel pagi saya verifikasi dari tadinya 91 sertifikat itu, karena itu tadi adanya inovasi kami antarkan. Nah 35 agak susah karena di luar domisili. Nggak berdomisili di sini. Ini heran juga saya ini. Waktu ngurusnya susah-susah, pas setelah jadi kok hilang, kan begitu. Makanya saya perintahkan kepada teman-teman saya ya, sudah dihubungi yang bersangkutan. Yang menarik adalah ada memberikan itu call centernya, setelah kita hubungi tidak aktif, kan kami kehilangan jejak ini. Benar. Sementara sertifikat ini kan asetnya orang, nggak mungkin kan saya titip sama orang kan gitu. Kami jadi agak susah itu. Jadi solusinya kami adalah bagaimana caranya kami buka dokumennya lagi, di mana alamatnya. Kita akan surati dia untuk mengambil, kan seperti itu. Dari 35 itu, dari kami notifikasi minggu lalu nih Mbak. Minggu lalu, kan itu tadi. Nah tentunya sekarang kami, yang jelasnya kan BPN kini kan lebih baik Mbak. Ya, belum baik. Tapi kini lebih baik, seperti itu. Artinya pelan-pelan kami akan merubah mindset-nya. Mungkin kalau masyarakat dia pare-pare itu, loket kami sudah luar biasa perubahannya. Mungkin kalau main di kantor, ya seperti itu. Kami sudah seperti itu, dan tentunya yang kembali lagi yang 35 ini, ya, yang 35 sertifikatnya lewat TV Peduli kami sampaikan, silakan hubungi call center kami. Ini sertifikat kan kami yang jaga jadinya ini. Kenapa tidak dititip di bank saja? Di dompet penyerahan tadi itu, ini kan itu tadi ada beberapa sampai kemarin ada beberapa teman-teman mengantarkan langsung ke sertifikatnya. Jadi masyarakat tidak perlu takut, kantor kami cukup terbuka lah. Kalau takut itu mungkin kalau masuk misalnya di kantor polisi, di kantor tentara, BPN ini sudah lah, ini kami betul-betul melayani seperti itu. Jadi silakan masyarakat ya, kalau ada kepentingan ya, call center kami cukup terbuka, silakan dihubungi ya, tentunya dengan pelayanan-pelayanan seperti itu. Kembali lagi kami menekankan bahwa kini kami lebih baik, belum baik tapi kini lebih baik lah seperti itu. Tentunya beberapa perubahan-perubahan yang kami buatkan, dan pada kesempatan yang berbahagia juga ini kami mohon doa. Nah ini menarik juga Mbak, karena inovasi-inovasi kami buat ya. Kami sudah ada tim tim dari pusat ya, menilai kami untuk mendapatkan wilayah bebas korupsi. Dari 250 kabupaten kota yang dinilai oleh tim pusat itu dikerucutkan menjadi 50, setelah diplenokan menjadi 20, dan satu-satunya di selatan ya kantor petani diusulkan untuk mendapatkan pare-pare. Ya gitu tadi, makanya mohon dukungan ya dari masyarakat semuanya pada kesempatan ini ya, mohon doanya ya. Mohon support dari masyarakat. Nah, kesempatan ini juga ya, masyarakat kalau ada misalnya pelayanan di kami ya, sampaikan kepada kami. Kami 24 jam akan memberikan informasi-informasi kepada masyarakat. Nah, yang paling penting ya itu tadi, usahakan itu langsung datang ke kantor pertanahan atau menginformasikan, jangan lewat orang lain. Kalau orang lain kadang-kadang mungkin informasinya sepotong-sepotong yang diberikan itu. Selama ini mungkin image yang ada di masyarakat itu masuk ke kantor pertanahan itu lama, berbelit, mahal. Padahal sebenarnya tidak ada seperti itu. Semua sekarang pelayanan kami karena ada PNBP, penerimaan negara bukan pajak, semua itu sudah non-tunai semua. Jadi semua itu tidak ada lagi dalam bentuk cash yang kami kabarkan semua. Jadi setelah dipering SPS namanya surat perintah store, berapa nilainya silakan digeser sendiri. Sekarang kami barusan tadi pagi saya sudah adakan juga kerjasama mau PKS dengan PT Pos. Mereka akan ada posnya juga di situ. Jadi kalau masyarakat ceritanya kita akan nanti satu ruangan ceritanya di situ. Mereka juga akan memberikan satu layanan juga di situ. Jadi ada beberapa perbankan kami sudah akan kerjasama, itu ada BRI, kemudian ada dari BCA, dari BNI. Jadi mereka ada mesinnya di depannya, ada mesinnya situ, mesin EDC-nya. Jadi masyarakat itu tinggal geser saja berapa nilai yang tertera dari surat perintah store, itulah nilainya. Tidak perlu lagi bayar lebih, tidak ada cerita. Nah, pada kesempatan ini saya sampaikan kepada masyarakat juga, kalau ada bayar lebih sampaikan kepada saya. Ya, Adipun tentunya dengan kesempatan ini masyarakat kalau ada komplain-komplain terkait dengan layanan kami, ayolah. Tentunya ya kami pada kesempatan ini mungkin yang menarik adalah mungkin ini 10 kebaikan kami karena satu ini kan jadi anunya, jadi apa namanya ya, kata orang sih
kemarau itu hilang dengan hujan sehari kan seperti itu ya. Pada kesempatan ini kami mohon kiranya ya dukungan dari masyarakat Kota Parepare, Pak Wali Kota dan jajarannya ke bawah, mohon dukungannya juga ya, support kami ya, tentunya terutama kami ini lagi kasarnya lagi berjuang bagaimana caranya kami mendapatkan UBK dari Kemenpang RB ya, karena itu tadi yang menarik adalah dari 250 kabupaten kota yang dinilai oleh tim dari pusat kementerian kami dikerucutkan menjadi 50, kemudian dipelontokan menjadi 20 dan satu-satunya di selatan ya, berarti secara penilaian dari kementerian kami itu sudah memenuhi standar untuk mendapatkan. Satu lagi tahapan ya dari Kemenpan RB ya, itu tadi mudah-mudahan tahun ini kami dapatkan seperti itu. Tentunya itu tadi apabila kami seperti itu ya pelayanan kami mungkin masih ada beberapa kelemahan-kelemahan ya. Tentunya kelemahan-kelemahan itu bagaimana caranya kami akan memperbaiki ya. Kami butuh saran, butuh kritik untuk perbaikan seperti itu. Termasuk kami bagaimana caranya perbaikan infrastruktur kami sudah rapikan. Kami mengedukasi kepada anak-anak kami, ke teman-teman kami bagaimana melayani yang baik, ya seperti itu. Nah yang paling utama adalah masyarakat kalau datang langsung, jangan lewat orang. Ya datang langsung, karena kalau sudah lewat orang ini akan jadi repot. Ya, tentunya misalnya anggaplah biayanya misalnya cuma Rp1.000, bisa jadi Rp2.000. Syaratnya misalnya cuma 1 atau 2 atau 3, ternyata bisa jadi 5 karena syaratnya dibuat-buat. Ya, kami sudah membuatkan counter-counter situ, ada loket pelayanan, ada loket informasi. Kami terlainkan begini, masyarakat kalau mau datang itu cuma 3 kali datang. Yang pertama datang itu menanyakan apa syarat dan biayanya. Yang kedua itu masyarakat datang itu menyerahkan syarat dan membayar biayanya. Yang ketiga terima produknya. Itu saja, 3 kali datang, tidak perlu berberi biaya. Kalau datang, nah kalau misalnya mulai orang lain, bisa saja ada syarat yang artinya yang tidak ini kan berusaha bagaimana caranya kita dibelok-belokkan. Nah pada kesempatan ini saya sampaikan masyarakat, saya bisa menjamin 3 kali saja datang ke kantor, ya. Datang itu pertama mempertanyakan apa syarat dan berapa biayanya. Yang kedua datang lagi itu melengkapi syarat dan membayar biayanya yang tadi non tunai. Yang ketiga itu tinggal mengambil produknya. Kalau yang ketiga tidak sempat kami antarkan, ya kami antarkan misalnya karena lagi ada apa segala macam kami antarkan karena ada memang satu tim khusus yang akan mengantarkan sertifikat hasil produk kami. Pada kesempatan ini kembali lagi ya kami sampaikan ada 35 sertifikat yang artinya sudah jadi. Ya biasanya orang kami itu tadi ada beberapa katanya mudah-mudahan hari ini target saya sebenarnya 35 ya setidaknya 2-3 hari ini sudah selesai semua tapi tentunya itu tadi kami akan serahkan kalau bukan pemiliknya saya yakinkan kalau bukan pemiliknya saya yakinkan itu tidak akan menerima sertifikatnya atau ada kuasanya ada kuasanya kalau ada kuasanya mungkin karena atau apa segala macam seperti itu tentunya itu tadi kami berharap karena ini aset yang betul-betul kami mempunyai tugas untuk menjaga asetnya seperti itu ya itu tadi. Pada kesempatan ini kami berharapkan 35 sertifikat ini setidaknya 1-2 hari inilah ya selesai. Sambil ceritanya semua yang berjalan, yang berproses ceritanya saya sampaikan setelah loket penyerahan silahkan datang ke kantor pertanahan ya seperti itu. Saya sedemikian Pak. Benar sekali. Jadi ini adalah salah satu harapan juga dari kita semua bagaimana nantinya Kota Parepare menjadi kota lengkap. Tentunya ini adalah perubahan yang mungkin kita mulai dari hal-hal yang kecil menjadi hal-hal yang besar bagi kita semua untuk kemajuan Kota Parepare dan juga nantinya akan banyak nantinya investor yang datang ya Pak ya dengan melihat dari kota lengkap ini Kota Parepare ini bisa menjadi salah satu untuk tempat industri nantinya bagi para investor yang akan datang. Terakhir harapannya kepada pemirsa di rumah atau masih ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah silahkan. Tidak mungkin kami berdiri sendiri ya itu yang paling pertama kami mohon dukungan ya mohon support ya terutama masyarakat kembali lagi masyarakat yang artinya setiap hari mungkin ada teman-teman saya ya ke rumah ya tidak usah takut ya yakin dan percaya sertifikatnya bapak-bapak ya akan aman itu. Tolong diberikan pagi informasinya, syukur-syukur dikasih fotokopiannya. Kalau ternyata dia fotokopi, ya ditunjukkan saja. Nanti teman-teman saya akan pakai HP, memfoto. Kemudian setelah itu akan kita bawa ke studio untuk kita dudukkan seperti itu. Jadi pada kesempatan ini mohon dukungannya mulai dari masyarakat, ya, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, ya dukung kami. Malah
target 9.070 bidang ini, yang sertifikat ini, sekarang masih ada sekitar, kami sudah dudukan sekitar 4.000 bidang, masih ada 5.000 bidang yang akan kami dudukan. Target kami sebenarnya, kalau sesuai time schedule yang kami buat itu sebenarnya di bulan Oktober sebenarnya. Kami selesaikan di bulan Oktober, tapi progresnya luar biasa ini. Ya, karena dalam 1 minggu itu, kalau kemarin itu sebelum kami bentuk timnya, itu progresnya dalam 1 minggu itu biasa sekitar 100-an. Sekarang signifikan karena kami bentuk timnya, ya. Kami dalam 1 minggu itu bisa sampai 600. Jadi artinya 600 bidang seperti itu. Ini tentu tidak lepas dari keterbukaan masyarakat. Benar. Kalau kemarin ada ketakutan, nah, sekarang tidak, karena setelah kita edukasi ke masyarakat, kita sampaikan ke Pak Lurahnya bahwa ini kepentingan masyarakat, bukan kepentingan Aspar ini, bukan kepentingan masyarakat. Kenapa? Kalau ternyata posisinya sudah benar, tidak tumpang tindih, tidak ribut dengan tetangga lagi. Ya, itu ini yang kan sekarang jadi meraba-raba sertifikat saya ini tanah saya diambil enggak dengan tetangga saya. Tentunya setelah kita dudukkan semuanya, ya tidak usah takut lagi dengan tetangganya. Mungkin selama ini silaturahmi agak terputus, ya kan. Tentunya dengan setelah sertifikat kita dudukkan, kita rapikan segala macam, ya tentunya tidak ada lagi keraguan bahwa itu sertifikat. Nah, yang kedua, ya mohon dukungan juga tahun depan, ya. Kalau artinya ini kami membuatkan inovasi juga. Tadi kalau tidak ada halangan tahun depan, semua rumah-rumah yang ada sertifikatnya kita akan bikin stiker. Jadi masyarakat sudah tahu. Jadi kalau mafia tanah mau masuk sudah ketahuan, ketangkap duluan kan begitu. Kita bikin stiker, nanti kita sementara kita desain bentuknya bagaimana, kita menyampaikan ke masyarakat bahwa jadi masyarakat sudah aman ini, sudah merasa aman bahwa betul-betul rumah saya atau tanah saya itu sudah bersertifikat. Selama ini kan kita kan tidak tahu rumah ini, misalnya rumahnya Mbak, tahu nggak belum bersertifikat? Kan belum tentu tahu kan. Tapi setelah ada stiker, kita sampaikan nomor sertifikat nomor berapa, siapa pemegang haknya. Sementara teman-teman, ya ada kami desain seperti itu. Tahun depan itu setelah kita dudukan semua sertifikat tadi itu, kita kan tinggal labeli dengan stiker. Jadi masyarakat bisa tahu seperti itu. Saya demikian. Jadi kembali lagi pada kesempatan ini, terima kasih banyak kepada warga Parepare yang telah membantu luar biasa. Makasih banyak, sudah sekitar hampir 4 ribuan. 4 ribuan ini, padahal ini 4 ribuan ini baru sekitar hampir 2 bulan yang kami kerjakan. 4 ribuan, iya kami kerjakan. Tapi itu tadi teman-teman kami lembur siang malam, kerjanya itu bukan hari kerja tapi hari kalender. Sabtu Minggu pun tetap mereka kerja, ya tentunya tanpa dukungan dari warga Parepare ini jelas pasti kami tidak bisa laksanakan. Kami masih ada TR ini sekitar 5 ribuan, ya 5 ribuan. Tentunya kami mohon dukungan, mohon support dari warga masyarakat. Terbuka saja, Pak. Yakin dan percaya, ya saya Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare, ya yakin dan percaya bapak-bapak, ibu-ibu, tidak usah takut bahwa sertifikatnya nanti akan diambil, di apa segala macam, tidak. Sertifikat yang bapak-bapak, ibu-ibu pegang itu adalah titipan. Aslinya itu adalah aslinya cuma karena pemetaan dulu itu masih sporadis, itu masih pencar-pencar, ya alatnya sangat terbatas, makanya itu masih melayang-layang istilahnya kalau tekniknya, belum di posisi sebenarnya. Nah, sekarang kita minta, ya setelah itu kita ambil koordinatnya, kita dudukkan, kita rapikan. Setelah rapi semuanya, ya tentunya setelah rapi semuanya, ya apa yang kita wacanakan untuk Parepare lengkap tahun depan, ya tahun depan itu bisa kita dapat. Saya demikian, Mbak. Terima kasih. Sekali. Tentunya dukungan penuh kita berikan kepada Kepala Kantor Pertanahan juga bersama dengan timnya tentunya yang sudah meluangkan waktunya kepada kita, tidak hanya untuk mereka pribadi juga, tetapi untuk kepentingan kita sebagai masyarakat khususnya di Kota Parepare. Dan kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya bersama kami di sini, telah memberikan informasi yang begitu luar biasa kepada kita pada pagi hari ini. Dan akhirnya saya Uswatun Hasanah mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.